Hah? Vaksinasi COVID-19 bisa menyebabkan varian baru virus corona? Inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine, n'est-ce pas, a un vaccin, c'est-à-dire des anticorps produits par un vaccin. Et qu'est-ce qu'il va faire le virus? Ou bien mourir, ou bien trouver des solutions. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Masa sih vaksinasi COVID-19 beneran bisa bikin varian baru virus corona? Coba cari. Apa nih? Video edukatif isu kedokteran kelompok 6. Coba nonton. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan video edukatif isu kedokteran dengan pemicu vaksinasi COVID-19 menyebabkan varian baru virus SARS-CoV-2. Selamat menyaksikan! Pandemi COVID-19 masih terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, informasi hoax mengenai virus COVID-19 terus berkembang. Salah satunya adalah informasi hoax yang tersebar di platform Twitter pada tanggal 20 Mei 2021 lalu. Video yang berdurasi 44 detik tersebut menampilkan seorang ahli virologi dan pemenang Nobel Prize asal Prancis yang bernama Luc Montagnier. Pada video tersebut, Montagnier menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan timbulnya varian baru dari virus SARS-CoV-2 atau yang lebih akrab disebut sebagai virus corona. Montagnier berargumen bahwa antibodi yang diciptakan oleh virus tersebut dapat menyebabkan variannya menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, Montagnier juga mengklaim bahwa tingginya suatu angka vaksinasi di sebuah negara itu berbanding lurus dengan meningkatnya pasien positif COVID-19 dari negara tersebut. Video ini kemudian menjadi sangat ramai diperbincangkan di berbagai sosial media, baik Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, maupun berbagai platform lainnya yang menyebabkan banyak orang menolak untuk melakukan vaksin karena termakan hoax tersebut. Banyak kegiatan vaksinasi yang akhirnya tertunda dan menimbulkan banyak kerugian di berbagai sisi. Namun, muncul sebuah pertanyaan di tengah hiruk-pikuk ini. Apakah pernyataan yang diberikan oleh Luc Montagnier adalah benar? Apakah benar vaksin COVID-19 dapat menyebabkan varian baru virus SARS-CoV-2? Simak jawabannya setelah ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization menjelaskan bahwa faktor penyebab mutasi COVID-19 adalah karena virus corona yang menyebar luas dan menginfeksi banyak orang. Sedangkan mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Ketika virus menyebar luas dan menginfeksi banyak orang, kemungkinan besar virus tersebut akan bermutasi. WHO mengatakan semakin banyak peluang yang dimiliki virus untuk menyebar, semakin banyak ia bereplikasi sehingga semakin banyak peluang untuk mengalami perubahan. Oleh karena itu, justru terbalik dari pernyataan Montagnier, orang yang belum divaksinasi lebih mungkin terpapar varian baru virus COVID-19 daripada mereka yang telah divaksinasi. Hal ini terjadi karena virus dari orang yang terinfeksi dapat menular lagi ke orang lain yang belum divaksinasi. Penularan terus-menerus inilah yang menyebabkan mutasi varian baru COVID-19. Lebih dari 99,9% varian baru COVID-19 berasal dan ditularkan ke orang yang belum divaksinasi. Berdasarkan redaksi Reuters, Meda's Healthdesk mengonfirmasi bahwa tidak ada bukti bahwa vaksin menyebabkan varian baru COVID-19. Justru, vaksinasi dilakukan untuk membentuk antibodi terhadap COVID-19, termasuk varian-varian baru tersebut. Apabila tubuh belum memiliki antibodi terhadap virus tersebut, virus akan bereplikasi dengan lebih cepat. Artinya, virus SARS-CoV-2 lebih mudah bermutasi pada orang yang belum memiliki antibodi COVID-19. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah vaksin COVID-19 ini menggunakan bahan baku virus yang sudah tidak utuh, sehingga tidak mampu untuk bereplikasi. Pada saat ini pun sudah banyak sejumlah masyarakat yang bisa divaksin. Di antaranya adalah dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum, bahkan anak yang berusia 12 hingga 17 tahun. Setelah menyimak pembahasan isu dan klarifikasinya, kita mengetahui bahwa pernyataan vaksinasi COVID-19 menyebabkan varian virus SARS-CoV-2 adalah berita hoaks atau tidak benar adanya. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah agen penyebab penyakit yang membutuhkan inang
dalam hal ini adalah manusia, agar dapat melakukan proses replikasi. Peluang penularan yang tinggi dan berkumpulnya orang-orang di suatu tempat secara masif tanpa menerapkan protokol kesehatan, hal ini yang membuat penyebaran semakin cepat dan banyak sehingga meningkatkan kemampuan dan kemungkinan mutasi virus. Sebaliknya, vaksin COVID-19 yang saat ini beredar di kalangan masyarakat telah disetujui oleh BPOM dan diakui oleh WHO. Fakta ini merupakan bukti kuat bahwa vaksin-vaksin tersebut telah melewati serangkaian tahapan perencanaan, penelitian, dan pengujian ketat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama masa pembuatan vaksin, ilmuwan memusatkan fokus pada aspek efikasi agar nantinya dapat mempersiapkan tubuh dalam melawan patogen dengan baik dan sesuai ekspektasi, tanpa mengesampingkan keamanan bagi penerima. Seseorang yang belum menerima vaksin lebih rentan terpapar COVID-19 sehingga meningkatkan potensi mutasi virus. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah vaksin COVID-19 tidak menyebabkan varian baru virus SARS-CoV-19, melainkan menurunkan potensi terpapar COVID-19 yang sebanding dengan penurunan potensi mutasi virus. Di saat pandemi seperti sekarang ini, pilihlah vaksin yang tersedia di negara kita, karena vaksin merek apapun bertujuan sama, yaitu menurunkan angka penularan COVID-19 dan menurunkan jumlah penderita yang bergejala berat. Vaksin yang sudah tersedia di negara kita ini pastinya sudah melewati tahapan uji klinis dan terbukti efektivitasnya serta keamanannya. Dengan ini, masyarakat tidak perlu ragu untuk divaksin. Ditimbang dari segi resiko dan keuntungannya, mendapatkan vaksin yang sama mana saja lebih baik daripada tidak divaksin sama sekali. Efek samping sehabis vaksin bisa saja terjadi, tergantung kondisi fisik saat vaksin juga. Selain itu, vaksin juga efektif dalam mencegah penularan varian-varian baru. Maka dari itu, masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk vaksin. Sekian video edukatif Kami dari kelompok. Terima kasih Sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Ayo, jangan salah vaksin.